Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anakku berada, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Tidak lupa Pak Guru berharap dan berpesan semoga anak-anak sekalian senantiasa bisa selalu menjaga kesehatan ya, supaya kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan semoga COVID-19 ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera diangkat dari muka bumi ini. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 4 kita akan memulai pada pertemuan yang pertama di semester ini, yakni tentang pembelajaran atau materi Al-Quran. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu Al-Quran Surat Al-Falaq. Mungkin anak-anak sekalian tidak asing lagi ya dengan surat Al-Falaq ini, karena surat Al-Falaq ini surat yang senantiasa kita baca. Biasanya senantiasa kita baca dan surat yang paling anak-anak hafal. Biasanya setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Itu biasanya surat itu sering dibaca. Nah, sekalian, sebelum kita membaca surat Al-Falaq, bahwa surat ini akan menjelaskan tentang apa. Nah, sebagai pendahuluan, saat kita memang mati lampu dan suasananya akan gelap, pasti kalian apa? Pasti kalian akan merasa takut yang luar biasa. Kemudian apa yang kalian lakukan? Apakah memang kalian pernah mengalami hal-hal yang seperti itu? Mengalami hal yang sudah mati lampu, sudah gelap, ya, tidak bisa melihat apapun. Kemudian apa yang ada di benak kalian? Pasti kita akan terpikir atau berpikiran, wah, ini akan ada kejahatan, ini akan ada hantu, akan ada dan lain sebagainya. Makanya di sini surat Al-Falaq itu supaya dibacakan karena berdoalah kepada Allah agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap. Nah, itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai anak yang beriman, kita tidak boleh takut. Maksudnya, kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi hambanya dari segala berbagai macam atau macam-macam kejahatan. Karena apa? Karena hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung dan tempat kita untuk memohon pertolongan. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, materi pada bab ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu surat Al-Falaq. Mulai dari membaca, kemudian ada lagi memahami makna surat Al-Falaq. Itu dua materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, anak-anakku sekalian, surat Al-Falaq kita akan membacanya dengan apa? Dengan fasih, dengan tartil, dengan baik. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan makhorijul hurufnya. Apa makhorijul huruf? Tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kemudian, kita juga jangan lupa dengan tajwidnya, hukum bacaannya, panjang pendeknya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita harus rajin-rajinlah mengaji supaya apa? Supaya kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dengan fasih. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin di sini Pak Guru akan mencontohkan membaca surat Al-Falaq. Nah, setelah itu kalian bisa mengulanginya lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah contoh cara membaca surat Al-Falaq. Nah, anak sekalian, silahkan kalian hafalkan ya. Kalian baca, kalian hafalkan ini. Supaya apa? Supaya pembendaharaan hafalan surat-surat pendek kalian akan bertambah banyak. Nah, anak sekalian, setelah kita membaca, maka banyak sekali yang harus kita perhatikan dengan cermat terkait dengan huruf-hurufnya, supaya membacanya itu kita baik dan benar. Nah, karena banyak sekali huruf-huruf yang kalau kita tidak tahu cara membacanya maka akan hampir sama. Contoh yang pertama, ada qaf, ada kaf. Ya. Kalau qaf dibaca ko, kalau kaf dibaca ka. Ya. Tadi qul a'u itu pakai qaf, bukan kaf. Kalau kaf itu kul, ya itu. Kemudian yang kedua ada alif. Kemudian ada ain. Ini cara membacanya harus dibedakan. A. Kemudian kalau ain a. Ya. Tuh, ada a, alif, kemudian ain. Tuh. Kemudian ada sin dan ada shin. Ya. Ada sa, ada sya. Itu harus membedakan. Ada sin, ada shin. Kemudian ada waw, wa. Wa itu bibir kita harus terbuka. Wa. Kalau fa, ini fa, itu harus fa. Ya. Tidak boleh pa, tapi harus fa. Nah, itulah sebagian kecil cara membaca apa? Huruf hijaiyah. Maka dari itu, Pak Guru sarankan dan berpesan berkali-kali, silahkanlah kalian belajar mengaji di lingkungan kalian berada atau di lingkungan terdekat kepada ustadz-ustadz kalian. Supaya apa? Supaya nanti kalian mengaji itu dengan apa? Dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam cara membaca Al-Quran. Nah, anak sekalian, selanjutnya ya bagi yang apa? Bagi yang sudah lancar bacaannya, kemudian hafalkan. Kalau sudah hafal, ajarkan kepada teman-teman kalian yang belum hafal. Yang sudah hafal terus diulangi secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya hafalannya itu akan apa? Akan terus hafal, tidak akan lupa. Kemudian mengartikan surat Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq kita artikan per ayat. Yang pertama, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Yang kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir
yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Ya. Yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini arti dari surat Al-Falaq. Nah, maka dari itu kalian hafalkan, minimal hafal suratnya, kemudian syukur-syukur hafal dengan artinya. Nah, anak-anakku sekalian, menulis surat Al-Falaq, silakan kalian di rumah tulis ya, sebisa mungkin, sebaik mungkin, seindah mungkin. Nah, ini contohnya. Kalau kita ayat 1, ini qul a'udzu birabbil falaq. Kalian tulis ya. Kemudian dan seterusnya. Tuliskan di buku. Nanti kalau saat tatap muka dengan Pak Guru, kalian harus setorkan, kemudian Pak Guru akan koreksi apakah tulisan kalian baik, benar, betul, tidak ada kesalahan. Kemudian menghafalkan dan saat tatap muka juga kalian harus sudah bisa, sudah hafal ya. Dan hafalkan, baca di depan teman-teman kalian. Yang berikutnya anak-anak sekalian menghafal tadi sudah ya. Selanjutnya yaitu memahami makna surat Al-Falaq. Nah, anak-anak sekalian, surat Al-Falaq ini apa? Surat yang ke-113. Ini surat kedua sebelum akhir. Karena ayat yang terakhir atau surat yang terakhir yang ke-114 yaitu surat An-Nas. Nah, ini. Dan berada pada juz yang ke-30. Surat ini juga diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Kalau di Madinah, nama suratnya apa? Nama suratnya Madaniyah. Nah, surat Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Nah, waktu subuh itu identik dengan apa anak-anak sekalian? Dengan masih gelap itu ya. Nah, surat ini memohon kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Nah, surat Al-Falaq termasuk surat Al-Mu'awwikatain. Ya. Al-Mu'awwikatain yang isinya tentang memohon perlindungan Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kemudian, kejahatan yang dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia sendiri karena ia memiliki sifat iri dan dengki. Nah, sifat iri dan dengki ini adalah sifat yang memang harus dijauhi. Nah, maka dari itu, anak-anak sekalian, supaya kita terhindar dari kejahatan, ya, dari sifat iri dan dengki, maka perbanyaklah kita membaca surat Al-Falaq. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Kemudian kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari perkataan Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Pak Guru berpesan kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, jangan kendor. Karena walaupun belajar dari rumah, kalian benar-benar harus belajar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.